Halo semuanya, Shalom, selamat bergabung di podcast saya pada hari ini. Spesial banget karena kita sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, bukan hanya karena negara ini yang sudah merdeka selama 8 dekade, tetapi kita juga boleh hidup dalam kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Oke, jadi kesempatan ini juga saya akan sharing dalam 3 segmen ya dengan tema yang sudah dikasih, yaitu 80 tahun Indonesia. Merdeka dalam Kristus dengan kasih yang sungguh tak berakhir. Jadi kita akan bahas bagaimana makna kemerdekaan sejati. Kita akan membahas tentang yang kedua itu kasih Tuhan yang tak berakhir, dan yang ketiga kita akan saling berbagi tentang panggilan untuk mewujudkan kasih dalam kemerdekaan. Untuk itu selamat mendengarkan, semoga menjadi bahan renungan, bahan sharing untuk kita semua merayakan kemerdekaan ini dengan kasih yang tak berakhir. Pada segmen yang pertama kita akan membahas tentang makna kemerdekaan sejati. Yang akan menjadi panduan bagi kita saya ambil dari kitab Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan ke perhambaan. Sahabat semua yang saya kasihi, 80 tahun kita Indonesia merdeka dari penjajahan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Namun kita sebagai umat percaya, kita juga diajak untuk merenungkan tentang kemerdekaan yang lebih dalam, yaitu kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Sudahkah kita merdeka? Ya, tentu kemerdekaan bangsa adalah kebebasan dari penjajahan secara fisik. Tetapi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan sejati adalah kebebasan dari dosa, dari rasa bersalah, kebencian, ketakutan. Kristus memerdekakan kita bukan hanya supaya kita hidup bebas, tapi supaya kita hidup dalam kasih dan dalam kebenarannya. Tuhan mau supaya ketika kita telah dimerdekakan, kita hidup dalam merasa kemerdekaan sejati itu, maka kita hidup dalam kasih saling mengasihi satu antara lain, kasih agape, di mana kasih yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Dalam SKA sendiri tentu itu diajarkan tentang kasih agape, ya, itu courage of love gitu. Teman-teman admin yang sangat luar biasa tentunya akan menyambut kita sebagai member dalam grup tersebut untuk memberikan kita sudut pandang di mana kita harus saling mengasihi satu antara lain, bagaimana kita saling berbagi, kita saling sharing tentang firman Tuhan sebagai bentuk kita hidup dalam kasih. Meskipun demikian, terkadang walau negara sudah merdeka, hati kita belum tentu merdeka. Kita masih terikat dengan rasa iri, rasa amarah maupun luka di masa lalu. Disinilah kasih Kristus itu bekerja. Kasih yang menyembuhkan diri kita, kasih yang melepaskan dan juga memampukan kita untuk mengasihi sesama, termasuk juga yang pernah melukai kita. Kasih Kristus itu bekerja supaya kita mampu untuk mengasihi orang lain, meskipun kita mungkin mengalami luka yang mendalam dari orang tersebut, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi lewat kasih yang sejati itu, yaitu kasih agape. Teman-teman semua, merdeka dalam Kristus berarti kita hidup dalam damai, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan seperti apa, dan kita tahu tujuan kita hidup itu untuk apa. Ini bukan
soal kita bebas melakukan apa saja, tetapi kita bebas untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau, yaitu kita hidup penuh kasih, kita memiliki pengharapan, dan juga kita membagikan damai sejahtera itu kepada setiap orang yang kita temui di sekitar kita. Untuk itu, kemerdekaan sejati hendaklah kita hidupi dalam kehidupan kita, baik itu sendiri maupun lingkungan ataupun komunitas bersama. Hendaknya grup ini, sahabat kasih agape, marilah kita memiliki kasih agape antara satu dengan yang lain. Pada segmen yang kedua kita akan membahas tentang kasih yang tak berakhir. Tentu kasih Tuhan itu tidak pernah berakhir, meskipun kita hidup dalam rasa berdosa, kita jatuh dalam dosa, tetapi pengasihan Tuhan itu tentu tak pernah berakhir untuk kita. Oke, sahabat kasih agape yang saya kasihi, yang akan menjadi panduan dalam topik kita yang kedua ini yaitu terambil dari Roma 8 ayat 38 sampai yang ke-39. Demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, teman-teman semua yang saya kasihi, ketika kita merenungkan perjalanan bangsa Indonesia ini yang sudah mencapai 80 tahun, tentu perjalanan yang luar biasa. Kita tidak bisa memisahkan dari campur tangan kasih Tuhan yang sudah senantiasa menyertai bangsa ini selama 80 tahun perjalanan. Tentu kasih Tuhan yang sangat luar biasa, bukan? Nah, di tengah suka duka perjalanan bangsa ini, tentu ada satu hal yang tetap konsisten, yaitu kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, karena Tuhan masih mengasihi bangsa ini. Nyatanya kita sudah berusia 80 tahun, tentu kasih Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Oke. Apa itu kasih yang tak pernah berakhir? Apakah teman-teman semua pernah berpikir tentang kasih itu yang tak pernah berakhir seperti apa? Ya, tentu kasih yang tak berakhir itu bukan sekedar perasaan atau bukan sesuatu yang kita alami setelah itu habis. Tidak. Tetapi kasih ini hadir di balik perjuangan pahlawan. Dan dalam doa seorang ibu, dalam kesetiaan guru mengajari pelosok, ataupun dalam bentuk setiap hati kita yang berharap meskipun dalam keadaan yang gelap. Ya, kita bisa ambil contoh kehidupan sahabat kita di Papua yang terkadang mengalami kemiskinan, ketertinggalan, dan juga KKB yang masih terus menyerang masyarakat Papua, terus menimbulkan korban jiwa, baik itu masyarakat Papua yang terdampak langsung maupun anggota TNI yang ada di sana. Nah, meskipun dalam keadaan seperti itu kita masih memiliki pengharapan akan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Kasih Tuhan itu bukan hanya untuk kita menikmati secara pribadi, tetapi kasih Tuhan itu adalah dasar dari kehidupan kita sebagai bangsa yang beriman. Saat kita berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus, kita tidak hanya berbicara soal kebebasan dari dosa, tetapi juga tentang kebebasan untuk kita saling mengasihi satu antara lain, kebebasan untuk kita melayani, dan juga kebebasan untuk kita mengampuni. Itu bukanlah hal yang mudah, tetapi kita harus melakukan itu dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Karena kasih Tuhan itu sudah diberikan kepada diri kita masing-masing. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mampu untuk menunjukkan itu terhadap orang lain. Oke.
Untuk itu, marilah kita merenung, mari kita jujur bahwa meskipun dunia hari ini penuh dengan kasih yang bersyarat, jika kita sukses maka tentu kita akan dicintai. Dan jika kita gagal maka tentu kita akan ditinggalkan. Nah, itu adalah ilustrasi singkat yang terkadang orang akan segan dengan kita ketika kita memiliki harta yang banyak, namun ketika kita terpuruk maka kita akan ditinggalkan. Untuk itu kasih Tuhan tidak seperti itu. Dalam Roma 8, Rasul Paulus telah menegaskan bahwa tidak ada apapun, bahkan ketika maut maupun kuasa gelap, itu tidak mampu untuk memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Untuk itu teman-teman, jangan lupa mari kita berefleksi di usia yang ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia. Adakah kita yang sudah hidup dalam kasih itu? Sudahkah kita melaksanakan kasih itu? Yang kedua teman-teman, apakah kasih itu sudah menjadi dasar atau sudah menjadi cara untuk kita bekerja, berkeluarga dan juga berbangsa? Yang ketiga, apakah kita sudah melaksanakan orang lain dengan kasih itu? Apabila kita masih memiliki cara kasih yang belum bersungguh-sungguh maupun kasih yang terbatas, marilah kita berenung untuk melaksanakan kasih Kristus yang tak pernah berakhir itu. Sebab di dalam Kristus tidak hanya kita dibebaskan, tetapi juga kita dipanggil untuk hidup dengan kasih yang membebaskan orang lain. Nah, kasih itu mengubah luka menjadi pengampunan. Meskipun berat, tetapi kita harus melakukan itu. Mengubah kebencian menjadi pengharapan dan juga mengubah rasa sakit menjadi sukacita. Di dalam kasih Tuhan tentu tidak akan pernah habis. Bahkan kita berefleksi tentang bangsa Indonesia ini yang saat ini menghadapi berbagai gejolak, masalah politik, masalah ekonomi yang tak pernah berakhir, realitas sekarang yang demo ada di mana-mana, keadaan bangsa yang makin terpuruk. Tentu itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita sebagai umat Kristen, sebagai mahasiswa, sebagai pemerintahan. Kita wajib untuk merefleksi bagaimana kita menerapkan kasih dalam mengambil setiap kebijakan, kita menerapkan kasih dalam setiap tindakan kita, sehingga bangsa ini kembali menjadi bangsa yang berdaulat dan memiliki kepemimpinan yang beriman. Sebab Tuhan tetap bekerja dan kasih-Nya akan tetap hadir untuk kehidupan kita. Kita masuk pada segmen yang ketiga ya, dengan topik mewujudkan kasih dalam kemerdekaan. Nah, di sini saya ambil yang akan menjadi panduan itu dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Dengan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tentu ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita mungkin sering mendengarkannya di renungan di gereja, ataupun di podcast, ataupun di YouTube, ataupun kita membaca secara langsung di Alkitab, dan bahkan kita mungkin jadikan ayat ini sebagai penuntun hidup kita. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, seringkali pikiran itu kita pasti langsung tertuju pada rasa bebas dari penjajahan. Seperti yang sudah tadi saya singgung pada segmen yang pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan dari penjajahan fisik. Nah,
Tetapi dalam firman, ya, Tuhan menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati itu bukan hanya soal kebebasan dari belenggu luar, tetapi melainkan kemerdekaan yang menghasilkan kasih yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Di usia yang ke-80 tahun ini, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi bangsa yang mewujudkan kasih dalam kebebasan yang sudah Tuhan anugerahkan, atau justru kita masih hidup dalam belenggu luar, atau kita masih hidup dalam dosa maupun penjajahan asing? Tentu ini pertanyaan yang menarik, ya. Akan kita bahas beberapa poin yang sudah saya siapkan. Kita masuk pada poin yang pertama. Tentu kita harus memiliki kemerdekaan yang tidak egois. Dalam Galatia 5 tadi, Paulus sudah mengingatkan kita bahwa kemerdekaan kita bukan alasan untuk kita hidup dalam dosa, bukan, ya. Tapi banyak orang mungkin menggunakan kebebasan itu untuk melakukan apa saja, ya, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Nah, mari kita berpikir, kemerdekaan yang tidak egois itu adalah kemerdekaan yang menunjukkan kasih agape. Tadi saya sudah berbicara tentang kasih agape gitu. Jadi kasih yang benar-benar memberikan segalanya begitu. Karena kita yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kita itu kemerdekaan sejati. Nah, tentu banyak orang mungkin tidak poin yang pertama yaitu kemerdekaan yang tidak egois. Teman-teman semua, tadi Galatia 5 ayat yang ke-13 itu sudah mengingatkan kita bahwa kemerdekaan kita bukan alasan untuk kita hidup dalam dosa, tetapi kita gunakan untuk mengasihi. Mungkin ya, banyak orang yang menggunakan kebebasan itu untuk melakukan apa saja tanpa memikirkan efeknya gitu, atau tanpa memikirkan dampak terhadap orang lain. Tetapi kasih ini menuntut kita untuk tidak menjadikan kemerdekaan sebagai alat untuk memuaskan diri sendiri, melainkan supaya kita jadikan itu sebagai kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk kita berbagi, dan juga kesempatan untuk kita merangkul sesama kita. Mungkin sesama kita, ya, mungkin sedang terpuruk atau hidup dalam dosa, hidup dalam rasa bersalah. Disitulah kita gunakan kemerdekaan itu untuk merangkul, kita gunakan kemerdekaan itu untuk saling membangun satu sama dengan yang lain, supaya kita sama-sama merasakan kasih Kristus, kasih yang tak pernah berakhir. Kita merasakan kemerdekaan dari Kristus, yaitu merdeka dari dosa. Yang kedua, kasih sebagai tindakan nyata dalam bangsa yang merdeka, yaitu kita bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka 80 tahun dari penjajahan. Nah, tentu untuk saat ini, ya, kita lihat kondisi bangsa kita yang menurut saya sedang kacau balau dengan berbagai bidang yang penuh masalah. Demo ada di mana-mana, situasi politik yang naik turun, situasi ekonomi bangsa kita yang belum stabil. Tentu ini masih menjadi PR tersendiri, ya, untuk kita bangsa Indonesia merenung, ya, terutama kita sebagai masyarakat, kita sebagai umat Kristen yang percaya. Sudahkah kita berpikir bahwa apakah kita sudah saling mengasihi satu antara lain, baik kita diri sendiri terhadap orang lain sebagai masyarakat, terhadap pemimpin-pemimpin kita sebagai pemegang kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang baik untuk negara ini, ya. Tentu kita harus memiliki perenungan bahwa kita harus
menunjukkan tindakan nyata antara satu dengan yang lain. Begitu kita sebagai masyarakat, kita harus menghargai sesama dengan orang lain. Mungkin dalam konteks di lingkungan kita, tetangga kita harus menunjukkan kasih itu. Maupun di jalanan kita menunjukkan kasih terhadap pengendara yang lain. Di media sosial kita tidak menyebarkan hoaks, tetapi kita menunjukkan sikap ataupun kita membagikan kasih Tuhan itu secara media digital, sehingga bisa tersebar luas bagaimana kita menyadari akan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan juga terkhususnya kita harus tanamkan itu dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana kita hadir untuk saling mengasihi, kita menunjukkan kasih antara adik kakak, bapak mama, agar kita menunjukkan bahwa nyatanya tindakan kasih itu hidup dalam keluarga kita. Oke. Yang ketiga, kita berbicara tentang pribadi yang membawa damai. Tentu ketika kita memiliki rasa dosa, kita tidak akan hidup dalam damai. Untuk itu, kita sudah yakin bahwa ketika kita merdeka dalam Kristus, kita memiliki kasih Kristus yang begitu luar biasa, maka kita harus menjadi pribadi yang membawa damai. Kemerdekaan dalam Kristus itu membebaskan kita dari rasa dendam. Kita harus memiliki hati yang kasih agape. Ya, kita harus mengasihi sesama dengan kasih agape. Terutama kita harus menanamkan itu dalam diri kita sendiri, sehingga ketika kita menunjukkan kasih agape terhadap orang lain, maka kita akan memiliki jiwa yang stabil. Kita tidak terikat dalam rasa dendam, rasa iri dengki. Tentunya kita akan memiliki kasih yang benar-benar agape. Oke. Dan yang berikut, kasih dalam pelayanan sosial dan juga dalam gereja. Tentu ketika kita dalam gereja, ya, kita masing-masing mengenal lingkungan gereja kita itu seperti apa. Mungkin banyak orang berpikir bahwa pelayanan hanya terjadi di gereja. Tentu saja tidak. Tapi harusnya ketika kita keluar dari gereja, itulah saat yang tepat untuk kita menunjukkan kasih itu. Kita saling mengasihi, kita menunjukkan apa yang sudah kita pelajari di gereja itu menjadi tindakan nyata di luar, baik itu sesama umat maupun perbedaan. Kita harus memiliki sikap hidup yang toleransi antara umat sesama, sehingga dalam kasih kita terhadap orang lain itu kita akan menunjukkan kasih yang agape sebagai umat yang percaya kepada Kristus yang telah memberikan kita kemerdekaan sejati itu. So sahabat-sahabat semua yang saya kasihi, kasih dalam kemerdekaan itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi marilah kita menjadikan itu sebagai komitmen bahwa aku, kamu, dan kita semua tidak hanya bangga dengan kebebasan, tetapi juga bertanggung jawab atasnya. Bahwa kita memiliki hidup, kita memilih untuk saling mengasihi lebih dahulu, kita mengampuni lebih dahulu, dan juga kita melayani lebih dahulu. Maka karena itu kita telah dimerdekakan oleh Kristus yang tak pernah berakhir. Marilah kita memiliki kasih agape dalam kehidupan kita masing-masing, karena Tuhan telah memerdekakan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Junior Fomini mengucapkan selamat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.